Donasi untuk perkembangan dakwah Media Hidayah Channel. Donasi Anda sangat kami perlukan. Insya Allah, Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Karena di sini tempat Anda beramal. Goal yang paling penting dari Ramadan itu sebetulnya apa tuh? Kenapa Allah secara syariat mengadakan Ramadan? Biasanya goalnya apa itu, Ustaz? Kalau kita lihat ulama-ulama dulu, Ramadan itu mereka khususkan memang betul-betul menjadi syahrul Quran. Imam Anas bin Malik yang biasanya mengajar kitab Muwatta, meninggal tahun 179 Hijrah. Kalau masuk bulan Ramadan, dia tutup Muwatta, dia sibuk dengan Al-Quran. Yang biasanya mereka membaca Quran, merenungkan maknanya, mengkaji asbabun nuzulnya, kemudian al-munasabat, kesesuaian, keserasian antara ayat-ayat dengan surat. Tapi pada bulan suci Ramadan mereka lebih mengejar khatam. Wa kana Syafi'i yuftimul Qur'ana, Imam Syafi'i menghatamkan Quran sittina khatamah, 60 kali khatam. Oleh sebab itu kalau kita kejar seperti mereka, maka sesungguhnya orang yang bingung dengan waktu ini mau buat apa, justru waktu yang ada sekarang ini kurang. Tidak cukup untuk kita bisa khatam 2 kali sehari semalam. Karena kita bukan bacaan orang hafal. Oleh sebab itu sesungguhnya kita membandingkan amal-amal kita dengan amal-amal orang-orang soleh itu. Bagaimana Nabi SAW punya anak, namanya Fatimah. Fatimah punya anak, namanya Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin yang digelar dengan sajjad karena dia banyak sujud. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, biografi orang-orang pilihan. Imam Ali Zainal Abidin, Imam As-Sajjad, sujudnya satu hari 1000 kali sujud. Artinya banyak sekali program yang bisa kita lakukan, menghatamkan kitab, khatam banyak baca Quran, banyak-banyak sujud, belum lagi menonton ustaz-ustaz kita. Artinya jangan sampai kita mati pikir, mati langkah, nggak tahu mau buat apa di bulan Ramadan. Katanya Ustaz, kalau orang itu dalam ilmu memanah, ya, orang itu mahir memanah, berhasil memanah itu karena yang pertama ada targetnya, ya kan? Sekarang memanah nggak ada target, mertua yang bisa ngejerit ya bisa kena atau tetangga. Oleh karena itu bulan Ramadan itu harus punya target yang jelas. Yang kedua, orang punya target juga tidak sukses kalau tidak punya fokus. Nah, target-target ini sepertinya ya Ustadz yang harus ada jelas di bulan Ramadan ini. Kenapa Ustadz jadi diam kayak gitu tuh? Harus ditolong ini. Please. Jadi beku Ustadz, ayo bergerak Ustadz. Ya, rupanya sinyal ya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah simak barusan. Nah, ada lagi, Ustaz? Ya. Ya, bagus. Jadi, mungkin Ustaz, karena orang tuh sangat beragam tingkat keyakinannya, sangat beragam keilmuannya, sangat beragam tingkat keimanannya. Mungkin ini harus dibuat itu programnya. Kalau mau menghatamkan sekian lah baca Quran belum bisa, mungkin di bulan Ramadan ini harus jelas yang belum bisa, belajarlah selama Ramadan ini jadi bisa berquran, ya enggak? Yang belum lancar, jadi lancar. Karena kalau ngejar seperti yang tadi gitu, ya mungkin alhamdulillah kalau bisa. Tapi kalau cita-citanya terlalu tinggi malah jadi nggak semangat. Tapi yang paling penting adalah seperti apa gitu perubahan yang paling penting. Mungkin dari sini, karena Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, jadi hari demi harinya hari-hari yang istimewa, jam demi jamnya jam yang istimewa, detik demi detiknya istimewa, maka seharusnya kita pun selalu dalam keadaan hati dan sikap yang istimewa. Mungkin ada amal yang istimewa, tapi kalau hatinya tidak istimewa, istimewa itu hanya untuk Allah gitu. Mungkin bisa jadi masalah ya. Karena Allah kan tidak melihat jumlahnya sebetulnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bisa nggak bahwa Ramadan ini selain meningkatkan kualitas dan kuantitas amal,
Tapi ada juga yang jangan sampai luput adalah mati-matian membersihkan hati. Gimana menurut Ustadz gitu? Jadi jangan sampai amalnya banyak, tapi hatinya bisa jadi merusak amal itu. Karena tidak mudah ternyata banyak ilmu, banyak amal tuh bisa jadi ujub, riya, takabur. Menurut Ustadz bagaimana? Saya sering sekali diminta untuk mengajar fikih, halal, haram, makruh, mubah, sunat, wajib, rukun, syarat, sunat muakkad. Tapi khusus pertemuan yang ke-15 malam ini lebih masalah bagaimana bersih dari hasad, bagaimana tidak ujub, bagaimana menjaga hati jangan sampai merasa sudah jadi penghuni surga. Dan ketika membaca kitab ini, lebih sepertinya sedang menceramahi orang lain, sepertinya sedang menyampaikan hadis untuk jamaah, tapi sesungguhnya ketika dibaca justru lebih banyak ke dalam, lebih banyak tegurannya kepada yang baca, lebih banyak koreksinya kepada yang mengajar, bahwa intinya kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, menjaga kerendahan hati kita, ketawaduan kita, dan kita sampai hari ini masih diberi Allah kehidupan hanya karena Allah punya Rahman, Rahim. Jadi kalaupun 12-13 malam lagi kita diberikan Allah kesempatan Ramadan, berapa banyak kita lihat dokter-dokter yang hebat, profesor, dokter spesialis, hebat mereka dalam penanganan, ahli bidang kedokteran, ngerti masalah virus dan penanganannya, meninggal mendahului kita. Oleh sebab itu, andai kita disampaikan Allah ke bulan agung mulia ini, sebenarnya tidak ada tujuan lain agar kita betul-betul tidak ada satupun yang kosong, hampa, dari mulai detiknya, menitnya, jamnya, harinya, siangnya, malamnya. Maka siapa yang tidak mendapatkan kemuliaan Ramadan, faqad hurim, maka sesungguhnya dia tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan mohon doa supaya kita semua selalu mendapatkan ridho Allah, dapat mengisi Ramadan ini dengan ibadah sebaik mungkin, baik ibadah yang zahir maupun ibadah hati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita simak betapa hebatnya para ulama dan para sahabat dulu mengisi Ramadan. Nah, kalau saya perhatikan tadi dari uraian Ustadz, betapa rapatnya waktu demi waktu itu digunakan untuk zikrullah, ya kan Ustadz? Ada yang zikrullah dalam bentuk membaca Al-Quran, tilawah, tadarus, ada yang zikrullah dalam bentuk sholat, memperbanyak sujud. Kata kuncinya ternyata bagaimana bulan Ramadan, waktu yang istimewa ini, detik demi detiknya tuh selalu bersama Allah. Betul kan begitu Ustaz? Masya Allah. Jadi kalau kita belum bisa baca Quran lancar, tapi baca Quran terbata sambil hati malu ke Allah gitu, berharap ini diterima, boleh jadi itu lebih hebat dibanding yang bacaannya panjang tapi hatinya lupa dari Allah. Kira-kira betul nggak gitu Ustaz? Masya Allah. Yang paling mengerikan adalah kita merasa masuk surga karena amal kita. Makanya kata Nabi, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Mungkin ada di antara sahabat itu yang terlintas di hatinya, saya masuk surga ini karena amal saya. Dan Nabi tahu gitu karena diberitahu oleh Allah, maka langsung saja Nabi katakan, la yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah bulan rahmat. Maka kesempatan kita untuk meraih rahmat Allah dengan baca Qur'annya. Yang belum bisa baca Qur'an, rahmat Allah terbuka, mudah-mudahan dia punya target Ramadan 1441 ini saya mesti sudah khatam. Dia tulis di dinding, khatam. Khatam apa? Khatam Iqra aja dulu. Paling tidak ada kemajuan. Dan kita harap juga ustadz-ustadz kita ada yang punya
program streaming tafsir, ada yang streaming hadis, ada yang streaming qalbu, tapi juga ada yang streaming bagaimana memotivasi bacaan Al-Quran. Sehingga kita bagi-bagi ini, sehingga hampir semua streaming ini bermakna, tidak ada tumpang tindih, dan semuanya mengisi waktu-waktu kita, insya Allah. Masya Allah. Baik, kita sekarang buka tanya jawab, supaya makin banyak ilmu yang bisa disampaikan Ustadz. Pak Faruk, silakan buka. Apa-apa Ustadz, kalau saya sedang ceramah, lalu ada yang tanya, kata Ahab, bilang, tunggu dulu, saya bukan Ustadz Abdul Somad, ya. Kalau banyak tanya ke Ustadz aja. Kalau saya banyak mendoakan, malah yang gampang. Amin. Silakan Kami Faruk. sedang belajar ilmu tawadhu. Ustadz, sehat? Alhamdulillah. Minum madu berapa banyak sehari? Punya madu enggak? Ada. Ya, diminumlah. Habatus sauda, karena kemarin kata dokter katanya, jangan pernah lupakan obat-obat yang dicontohkan Rasulullah, ya. Masya Allah, herbal ya. Ya, ayo Pak Faruk. Ya, sebentar Ustaz, ya, sebetulnya udah disiapkan. Sok, sambil nunggu ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Ini kan jamaah ini banyak seperti mati langkah karena tidak pernah mengalami seperti ini. Apa yang bisa dilakukan seorang muslim supaya jangan sampai mati kutu, mati langkah, nggak tahu mau buat apa?